Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Andi Guru Geografi. Konsep diferensiasi area. Konsep diferensiasi area merupakan konsep esensial dalam ilmu geografi, di mana konsep ini merupakan konsep yang berkaitan dengan perbedaan antara suatu daerah di permukaan bumi dengan daerah yang lain. Perbedaan antar wilayah dapat dicermati dari corak yang dimiliki oleh suatu wilayah yang membuatnya berbeda dengan wilayah yang lainnya. Kita mulai dari konsep diferensiasi area pada lingkup litosfer. Sebagai contoh, fenomena litosfer misalnya pegunungan. Ada suatu daerah yang terbentuk oleh pegunungan patahan, dicirikan adanya tebing-tebing yang curam dan lembah-lembah yang dalam. Sementara ada daerah yang merupakan daerah bentukan dari pegunungan lipatan, dicirikan dengan lembah yang sempit dan puncak yang cenderung curam dalam kemiringan lereng yang tinggi. Dataran sama-sama sebuah dataran, tapi kadang dari letaknya juga akan berbeda, membedakan satu dengan yang lainnya. Misalnya ada dataran tinggi, peneplain, yang merupakan dataran yang terbentuk oleh peristiwa erosi. Sementara di bawah adalah dataran rendah, merupakan daerah dataran yang lebih banyak terbentuk oleh peristiwa sedimentasi. Topografi daerah kars akan memiliki bentuk lahan yang berbeda. Misalnya di daerah kars Gunung Sewu, bukit-bukit karsnya merupakan bukit dalam bentuk kerucut atau kars cone. Sementara seperti di daerah kars Maros, Sulawesi, karsnya akan berbentuk menara kars atau kars tower. Berikutnya perbedaan wilayah pada lingkup atmosfer, di mana atmosfer ada 5 lapisan. Nah, kita beri ambil contoh pada lapisan di mana makhluk hidup itu tinggal, yaitu di lapisan troposfer. Dari lembah menuju puncak akan terdapat perbedaan suhu, di mana semakin tinggi permukaan bumi, suhu akan semakin turun. Begitu pula dengan daerah tropis menuju daerah kutub akan terjadi perbedaan suhu, di mana semakin ke arah kutub akan semakin dingin. Pada daerah tropis beriklim panas, sementara pada daerah kutub akan beriklim atau bersuhu dingin. Selanjutnya, perbedaan pada lingkup hidrosfer. Misalnya tentang kedalaman air tanah. Ada daerah dengan air tanah yang dangkal, mudah sekali air didapat. Tapi ada juga daerah yang memiliki lapisan air tanah yang begitu dalam dan begitu sulit untuk didapat. Kita lihat ada daerah yang air dengan mudahnya tinggal diambil, ada yang agak dalam tapi masih mudah diambil, ada juga daerah yang sudah air tanahnya dalam dan mulai sulit untuk diambil. Bahkan untuk pengambilan harus menggunakan alat bor. Di beberapa tempat dengan topografi kars misalnya, bahkan untuk mengambil air harus memerlukan teknologi yang tinggi untuk mengambilnya, karena ada jauh di bawah permukaan, di bawah lapisan batuan. Begitu pula dengan laut. Laut juga memiliki kekhasan wilayah, misalnya ada laut pedalaman, laut tepi, dan laut tengah. Ada perbedaan pula dengan salinitas airnya. Sebagai contoh adalah Selat Gibraltar yang merupakan tempat pertemuan antara Samudra Atlantik dengan Laut Mediteran. Ini memiliki batas yang tidak bisa bercampur satu dengan yang lain karena kadar garam yang berbeda antara Laut Mediteran dengan Samudra Atlantik. Nah, ada pula juga daerah perairan di laut pedalaman seperti Laut Mati yang memiliki kadar garam yang sangat tinggi dan lebih tinggi daripada daerah lautan yang lain. Perbedaan wilayah pada lingkup biosfer, misalnya dari sebaran tumbuhan,
yang mendasarkan pada corak iklim akan kita kenal dengan sebutan wilayah bioma, di mana bioma ini akan tersebar menurut karakter iklim atau corak iklim yang berbeda. Di daerah tropis akan banyak ditemukan hutan tropis atau rainforest. Di daerah yang sedang akan ditemukan banyak hutan gugur, deciduous, kemudian sabana di daerah subtropis, stepa yang berdekatan dengan sabana dengan jumlah tumbuhan yang sedikit. Kemudian di daerah tropis dan subtropis juga akan ditemukan gurun atau desert, daerah yang panas. Sementara nanti di daerah dingin akan didominasi oleh tumbuhan coniferous yang merupakan bagian dari bioma taiga. Di daerah kutub yang tertutup oleh es, maka jenis tumbuhannya juga akan berbeda dibanding daerah yang lain di bioma yang lain. Begitu pula dengan sebaran flora yang mendasarkan pada corak geografis menurut Alfred Wallace. Misalnya, Alfred Wallace membagi wilayah fauna dunia dalam 6 wilayah, dimulai dari Nearktik dengan contoh faunanya misalnya beruang grizzly, kemudian Neotropik dengan contoh fauna armadillo, panda yang merupakan fauna khas Cina di daerah Palearktik, jerapah fauna khas di daerah Afrika, kemudian komodo sebagai fauna khas di daerah oriental, dan di daerah Australis itu ada kanguru. Oke, yang terakhir, perbedaan wilayah pada lingkup antroposfer. Sebagai contoh misalnya pada persebaran budaya, di mana Indonesia merupakan negara dengan sebaran budaya yang begitu banyak. Setiap suku bangsa memiliki rumah-rumah adat yang khas. Nah, dari segi keamanan akan ada beberapa perbedaan dalam membuat rumah adat di setiap suku bangsa. Sebagai contoh, rumah adat Jawa, rumah dibuat menempel tanah. Karena wilayah ini dianggap aman, tidak ada hewan buas, jarang terjadi banjir, seperti itu misalnya. Sementara di daerah Sunda, suku Sunda membuat rumah dengan tinggi setinggi lutut dari tanah. Karena asumsinya akan ada banyak hewan-hewan melata dan banjir pada saat hujan terjadi. Sementara di suku Dayak, rumah panjang dibangun setinggi orang dewasa bahkan lebih karena alasan keamanan dari binatang buas dan banjir pula. Sementara rumah adat suku Korowai di Papua dibangun di atas pohon yang tinggi. Menurut berbagai sumber, suku Korowai membuat rumah ini di puncak sebuah pohon karena untuk menghindari binatang buas dan roh-roh jahat yang berkeliaran di dasar hutan. Contoh perbedaan wilayah dalam lingkup antroposfer yang lain adalah perkembangan wilayah menurut fungsi akan dapat kita temukan, misalnya ada desa yang memang secara fungsinya adalah desa pertanian. Kemudian ada desa yang merupakan desa industri. Ada kota yang berfungsi sebagai kota kebudayaan yang dicirikan dengan corak kota itu mempertahankan bangunan-bangunan kuno yang ada di dalamnya. Sementara sebuah kota industri maka akan mempunyai ciri khas bangunan-bangunan bertingkat pencakar langit yang mendominasi wilayah di kota itu. Baik, itu adalah contoh-contoh konsep diferensiasi area pada setiap fenomena atau lingkup geosfer. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.